Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan suatu ulasan yang dalam bentuk berita yang kita ambil dari Kompas TV. Saudara sekalian, pada tanggal 10 Juni 2023 tentang kegiatan Baca Pres Anies Baswedan dan pikirannya yang dikutip di dalam Kompas TV ini. Kompas TV menyajikan satu pandangan Anies Baswedan tentang perubahan iklim dengan judul "Perubahan Iklim Sudah Jadi Krisis Iklim. Kita Merasakannya Sekarang," kata Anies Baswedan. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan berita atau pikiran Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi perubahan yang koalisi perubahan sekarang ini terganggu saling tekan soal baca presnya di tengah-tengah situasi menghadapi koalisi perubahan yang terutama Partai Demokrat yang sangat ambisius untuk menempatkan AHY sebagai cawapresnya Anies. Membuat gangguan sedikit dari kekompakan koalisi perubahan. Kita lihat ke depan. Di tengah situasi seperti itu, Anies Baswedan masih dimintai pandangannya tentang soal perubahan iklim ini. Nah, dalam kaitan itu marilah kita membacakan pandangan beliau tentang perubahan iklim ini yang dituliskan oleh Kompas TV. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menegaskan perubahan iklim yang dihadapi dunia saat ini telah menjadi krisis. Efek krisis iklim itu pun disebutnya sudah dirasakan masyarakat saat ini. Hal tersebut disampaikan Anies usai berbicara dalam gelar wicara bertajuk Climate Change in Indonesia, Understanding from Multiple Perspektif yang diselenggarakan oleh Bright Institute di Jakarta Sabtu 10 Juni 2023. Saudara sekalian, yang dimaksud climate change atau perubahan iklim itu kami melihatnya sudah menjadi climate crisis atau krisis iklim dan climate crisis itu sudah kita rasakan sekarang, katanya. Sekarang saja Jakarta merasakan suhu udara yang luar biasa panas dalam 1 bulan belakangan ini. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah yang sangat besar, lanjut Anies Baswedan. Kemudian, saudara sekalian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyinggung rencana pemerintah RI menghadapi krisis. Menurutnya target yang dicanangkan pemerintah sudah baik, dalam arti tanda petik, tetapi harus dipastikan dikerjakan secara serius. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa syarat sebesar 31,89% dan yang bersyarat dengan dukungan internasional sebesar 43,2%. Berdasarkan National Determined Contribution atau NDC, Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2022, target itu hendak dicapai pada 2030. Di sisi lain, saudara sekalian, Anies menyebut upaya menghadapi krisis iklim mesti dilakukan oleh pemerintah pusat hingga perkotaan. Menurut Anies, salah satu solusi menekan emisi adalah optimalisasi transportasi publik. Untuk itu diperlukan subsidi demi menunjang kenyamanan, daya jangkau dan keterjangkauan transportasi publik, katanya. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengklaim cakupan transportasi publik di ibu kota kini telah mencapai 90%. Menurutnya kebijakan serupa terkait transportasi dapat diterapkan di daerah lain, supaya kota-kota yang sekarang sudah tumbuh dan berkembang tidak mengulangi apa yang telah dialami oleh Jakarta, di mana kendaraan pribadi mendominasi, kata Anies. Akan tetapi,
Anies mengakui daerah lain belum tentu memiliki kemampuan fiskal seperti Jakarta, sehingga menciptakan tantangan sendiri untuk optimalisasi transportasi publik. Nah, saudara sekalian, demikianlah suatu pandangan dari Capres Anies Rashid Baswedan di tengah kesibukannya untuk kegiatan sosialisasi, kegiatan merekatkan, mensolidkan koalisi Partai Demokrat, Nasdem dan PKS. Anies masih diundang sebagai, tentu perspektifnya sebagai seorang ilmuwan ya, intelektual yang diundang dalam acara tadi untuk berbicara tentang perubahan iklim ya, suatu isu yang penting, yang menarik dan selalu didorong untuk diatasi sejak dulu di dunia, satu isu global ya tentang perubahan iklim ini akibat dari kerusakan lingkungan yang kita cipta sendiri serta menjamurnya berbagai rumah kaca yang menyebabkan kita, tadi dikatakan bahwa kita merasakan iklim yang tidak konsisten sehingga masih dari tahun ke tahun, dan mestinya itu misalnya kita berada dalam bulan-bulan kita musim hujan misalnya, tetapi yang terjadi justru musim panas, atau di musim panas tetapi panasnya sangat tinggi sehingga tidak seperti biasanya. Seperti yang dikatakan oleh Anies tadi, yang memang saudara sekalian beberapa waktu terakhir ini kita merasakan panas yang tidak wajar karena sangat tinggi, dan seperti tidak biasanya dengan suhu panas yang tinggi itu menurut Anies akibat dari perubahan iklim itu, disebab perubahan iklim yang tidak tertib, yang tidak tidak sesuai dengan misalnya jadwal misal perjalanan bulan atau waktu-waktu tertentu. Yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang mestinya musim panas itu di bulan ini tiba-tiba berubah ke bulan ini, dan panasnya itu demikian juga hujan, dan justru panasnya itu melebihi kadar yang kita perkirakan, dan demikian juga hujan misalnya melebihi sangat deras dan dianggap tidak normal dengan situasi di masa-masa sebelumnya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ini adalah salah satu dalam diskusi itu mungkin ya, Pak Anies Rashid Baswedan diundang sebagai ilmuwan dan intelektual dalam rangka untuk menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan mengatasi perubahan iklim yang tidak bisa mengganggu kehidupan kita ya, mengganggu aktivitas kita, mengganggu kehidupan bukan hanya kehidupan manusia tetapi juga kehidupan semesta. Kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan kepada Anda sekalian, mudah-mudahan mencerahkan dan menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.